Ini cerita di Jogja. Karena harus dipindah ke galian yang kedua. Saat dibongkar, mayatnya itu duduk. Lu kok bisa, Pak? Padahal waktu itu pas. Nabi SAW pernah berkhutbah. Beliau menyebutkan tentang fitnah kubur. Setelah itu beliau memberikan sebuah pesan. Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Bapak bisa bayangin ini ya. Beliau khutbah di depan jamaah. Lalu beliau menyampaikan, sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, di tempat ini diperlihatkan kepadaku. Beliau melihat surga dan neraka di atas mimbar. Para sahabat melihat orang yang sedang melihat surga dan neraka. Para sahabat tidak melihat surga dan neraka, tapi para sahabat melihat manusia yang sedang melihat surga dan neraka. Jadi kebayang nggak kira-kira suasana perasaannya gimana, Pak? Penuh dengan suasana takut dan pengagungan kepada Allah. Anda melihat orang yang sedang cerita tentang kejadian itu. Saya berbicara. Sehingga pembawaannya tentu berbeda. Rasulullah SAW menyampaikan, Ra'aitul jannah. Aku lihat surga di depan beliau. Sahabat nggak lihat surga, tapi beliau melihat Rasulullah SAW yang sedang melihat surga. Wan nar, dan aku lihat neraka. Sampai beliau mengatakan, aku mau mengambil sak dompol. Dompol itu bahasa Indonesianya apa ya? Satu tangkai. Wanawal tu ungkudan. Aku mau mengambil satu dompol buah, sak tangkai buah. Andaikan itu bisa diberikan kepada kalian, dunia nggak ada rasanya sudah. Mau makanan paling enak apapun, ketika orang sudah berhasil ngicipi satu buah anggur surga, makanan paling enak apa, Mas? Daging. Mungkin ada yang senang duren, mungkin ada yang senang tongseng, dan hilang rasa semuanya. Hanya gara-gara mencicipi satu anggur surga. Tapi manusia tidak bisa melakukan ini. Allah rahasiakan itu ya. Wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal. Dan diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur kalian, lebih dekat daripada fitnah dajjal. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Orang akan ditanya, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Tentang orang ini adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, maka mukmin bisa menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Beliau adalah Muhammad, utusan Allah. Allah jadikan beliau sebagai ujian bagi umat manusia. Siapa yang mentaati beliau, hakikatnya mentaati Allah. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Beliau datang kepada kami dengan membawa ayat-ayat dan petunjuk. Fa'ajabna wattaba'na. Kami penuhi ajakan beliau dan kami mengikuti beliau. Semakin kuat semangat seseorang untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, semakin ringan untuk memberikan jawaban ini. Karena kalimatnya, kami mengikuti beliau. Maka bersemangatlah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab beliau ini yang menjadi manusia yang nanti akan ditanya. Kita akan ditanya kepada Allah, kau kenal orang ini? Wa Muhammadun Rasulullah. Kami mengikuti beliau. Kami jadikan beliau sebagai panutan. Salat kita sesuai dengan salat beliau. Puasa kita sesuai dengan puasa beliau. Ibadah kita sesuai dengan ibadah beliau. Aktivitas yang kita lakukan, kita ikuti beliau. Manusia yang paling beradab di muka bumi ini. Sehingga kalau mau membangun peradaban masyarakat, kita tiru beliau. Dan kita ajak masyarakat untuk meniru beliau. Fayuqalu, setelah orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, maka malaikat mengatakan, nam salihah, qad alimna in kunta lamukinan bi. Silakan kamu tidur dengan baik. Penduduk alam kubur ini dipersilahkan untuk istirahat. Silakan kau tidur. Kami sudah tahu kalau kau yakin dengan ini. Wa ammal munafik, adapun hamba yang munafik, fayaqulu, ketika ditanya, kamu kenal orang ini? Fayaqulu, dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Orang bilang seperti itu, akhirnya aku ikut-ikutan. Orang ngomong seperti itu, aku cuman ikut-ikutan. Dan jawaban ini tidak diterima. Dari sinilah kita bisa lihat, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, kita bisa lihat bagaimana pengaruh besar amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba dengan semangat ittiba Rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitas hidupnya. Dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memberikan jawaban. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda.
fa ajabnahu wattaba'na. Beliau datang dengan membawa keterangan yang jelas dan petunjuk, kami ikuti beliau pasrah bongkoan. 100%. Jamaah, enggak semua orang punya semangat seperti ini. Maka tadi ada manusia jenis kedua, munafik. Status dia sama dengan yang lain. Karena munafik itu secara lahiriah seperti muslim, tapi batinnya tidak mau atau membenci ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak bisa menjawab sebagaimana jawaban yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Ayuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Wahai manusia, sesungguhnya umat ini akan diuji di alam kubur. Fa idzal insanu dufina fatafarraqa anhu ashabuhu. Ketika seseorang sudah dimakamkan, lalu ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya. Ja'ahu malakun fi yadihi mitrakun faq'adahu. Datanglah malaikat, di tangannya membawa pentungan, faq'adahu, kemudian menyuruh orang itu untuk duduk. Dalam hadis yang lain, fayujlisanihi wa yuq'idanihi, menyuruh mayat itu untuk duduk. Bapak percaya enggak? Percaya? Saya. Apa enggak kejedot, Man? Pernah lihat liang lahat? Mana ya? Sempit atau longgar? Tingginya? Tingginya berapa? Hanya cukup untuk satu badan selonjor. Sehingga kalau didudukkan, kejedot Pak itu. Nyantap atapnya. Nggak bisa. Yang kamu lihat itu kuburan. Ini kejadian di alam kubur. Sama atau beda? Sehingga kalau Bapak mendengar peristiwa kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, apa gak nabrak tonggone Pak? Yang kau lihat itu kuburan. Sedangkan kejadian ini ada di alam kubur. Meskipun Pak, terkadang sebagian dari peristiwa gaib ini ditampakkan oleh Allah kepada sebagian hamba. Meskipun tidak semuanya. Kadang sebagian ditampakkan. Misalnya dia melihat atau dia mendengar teriakan atau dia mendengar sesuatu. Ditampakkan sebagian, tapi tidak semuanya. Allah kuasa untuk menampakkan sebagian hal yang gaib, sebagaimana dia kuasa untuk merahasiakan hal gaib yang lainnya. Ada satu kejadian ini. Ini cerita di Jogja. Udah dengar ceritanya belum? Oh belum. Oh, belum cerita. Jadi di hari yang sama ada dua orang yang meninggal dan area makamnya sama, di satu area yang sama. Maka masyarakat membuat dua galian, galian satu, galian dua. Nah, keluarga A minta agar jenazah keluarganya dikuburkan di galian satu. Keluarga B ditetapkan di galian dua. B diberangkatkan duluan. Ternyata dia ditaruh di galian satu. Selesai dikubur, keluarga A nggak terima. Itu sebenarnya punya bapak. Kenapa malah ditaruh orang lain? Suruh bongkar. Bongkar, Pak. Karena harus dipindah ke galian yang kedua. Sebenarnya si A ini sudah diminta udahlah di galian yang kedua aja daripada bongkar pasang. Enggak, pokoknya harus di situ. Dibongkar. Saat dibongkar, mayatnya itu duduk. Mayatnya duduk. Dia lihat mayatnya duduk. Wallahu a'lam. Lu kok bisa Pak? Padahal waktu itu pas, tapi duduk dia. Wallahu a'lam. Yang bongkar itu lihat mayatnya duduk. Ya terkadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian kejadian-kejadian yang ini di luar kemampuan manusia untuk menjangkaunya. Qala ma taqulu fi hadzal rajul. Orang ini kemudian malaikat bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Fa in kana mu'minan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia adalah orang yang beriman, qala, maka orang ini bisa menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Fayaqulu, dijawab oleh malaikat, sadaqta, kau benar. Jawabannya diterima. Disinilah seorang hamba diselamatkan oleh Allah dari pertanyaan malaikat. Sudah siap dengan pentungan, kalau dia jawab salah, dipukul, hancur, dan dia berteriak. Semua makhluk mendengar, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kembali kepada amal kita masing-masing. Ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari dari fitnah kubur. Di antaranya orang yang berjaga di daerah perbatasan, manusia yang melakukan ribat. Dari hadis Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, wa in mata
jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Orang yang melakukan ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud selama sebulan. Jika dia mati, maka amalnya terus mengalir dan dia akan diberi rizki serta dia aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula orang yang mati di medan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang yang ditatap oleh mata seorang mujahid ketika dia berjihad sampai dia mati, itu sudah menjadi pengganti dari fitnah kubur. Hadis riwayat Nasa'i. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah. Jika orang mati syahid dijaga oleh Allah dari pertanyaan fitnah kubur, maka para nabi as-siddiqun mereka juga dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Dalam Durarus Saniyah dinyatakan, wa ammas siddiqun fala yus'alun li'anna martabatas siddiqin a'la min martabatis syuhada. As-siddiqun tidak akan ditanya di hari ketika di alam kubur, karena derajat siddiqun lebih tinggi daripada derajat syuhada. Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar. Gelarnya Abu Bakar itu apa? As-Siddiq. Gelarnya Umar As-Syahid. Nabi SAW menyebut Umar dan Utsman syahidan. Dua orang yang mati syahid. Selanjutnya, orang yang meninggal di malam Jumat dan hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dan seperti ini tidak bisa dikondisikan. Pak, kalau ada orang yang bunuh diri di hari Jumat, itu kira-kira apakah mendapatkan keutamaan dalam hadis ini? Seperti kemarin kan sempat viral video. Dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus menembakkan kepalanya. Dia bunuh diri dengan menembakkan kepalanya. Ada yang dapat video itu? Saya sempat dapat. Terus ditanya, ini kira-kira su'ul khatimah atau husnul khatimah? Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat dulu, setelah itu dia bunuh diri. Su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Su'ul, Bapak lihat, ujungnya itu apa? Bunuh diri. Ujungnya dosa besar, maksiat. Betul dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi setelah itu dia maksiat. Karena ujung dia bunuh diri. Andai kan setelah dia nembak dirinya terus bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mungkin semoga jadi kafarah untuk dosa sebelumnya. Tapi tidak, begitu dia nembak dirinya, ya kejal-kejal mati. Maka ujung dari hidupnya adalah maksiat, su'ul khatimah. Sekarang, kalau meninggal di hari Jumat dan dalam kondisi bunuh diri, apakah mendapatkan pelindungan dari azab kubur atau fitnah kubur? Jawabannya, su'ul khatimah. Orang kafir yang meninggal di hari Jumat ada enggak? Banyak. Enggak masuk dalam ini. Oleh karena itulah, bagi mereka yang mengakhiri hidupnya dalam kejahatan, terlepas dari hari baik, hari istimewa, atau meninggal di tanah yang mulia, itu tidak bisa mengubah statusnya. Kota suci Mekah tidak membuat penduduknya jadi suci. Abu Jahal itu meninggal, bukan meninggal di perang Badar ya. Abu Lahab meninggal di Mekah. Dan banyak orang musyrikin meninggal di Mekah. Apakah mereka jadi muslim? Tidak. Fa innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahada. Tanah suci tidak bisa mensucikan siapapun.